Dalam Al-Quran Allah menurunkan ayat-ayat yang menerangkan waktu sholat kita sebanyak 5 kali satu hari yang dibagi pada 3 kelompok waktu. Pada saat sempit kita bisa lakukan zuhur dan asar dalam satu pekerjaan dan pelaksanaan, begitu juga maghrib dan isya. Tapi kalau waktu luas, agar kita selalu berzikir dan dekat kepada Allah, kita lakukan sebanyak 5 kali. Musik itu tergantung penggunaannya. Kalau musik yang digunakan untuk hal-hal yang positif, yang tidak melalaikan, yang tidak mengobarkan syahwat, membawa kepada khayalan-khayalan yang tidak baik, tapi mengarah kepada yang positif, itu nggak ada larangan dalam agama. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fa'budun wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan, akhwat, para pemirsa yang dirahmati Allah. Hari ini saya bersama Babah yang akan berdiskusi di bawah naungan Al-Quran. Sebelum kita mulai berdiskusi, mari kita memulai dengan membaca Ummul Quran bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Ikhwan, akhwat, para pemirsa, pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan jawaban Babah dari pertanyaan yang masuk. Bah, ketika seorang dia mau sholat zuhur, bah, tapi udah masuk waktu asar, atau mau sholat maghrib tapi udah masuk waktu isya, masih bisa nggak kira-kira sholat asar atau sholat isyanya, bah? Karena banyak di antara kita ketika udah masuk udah masuk waktu asar atau masuk waktu isya, dia nggak sholat maghrib lagi atau sholat zuhur. Jadi sholatnya itu ditunda jadi besok. Kira-kira gimana, bah, dalam perspektif Al-Quran? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayna wa ala ibadillah salihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma atina min indika rahmah wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a wanfa'na bima 'allamtana. Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada kita waktu salat kita dalam surah Hud dan surah Al-Isra. Allah berfirman dalam suratul Isra, aqimis shalah liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana masyhuda. Dalam surat Hud Allah berfirman, aqimis shalah tarafain nahar wa zulafan minal lail innal hasanat yudhibnas sayyi'at dzalika dzikra lidzakirin. Pada surat Al-Isra Allah menerangkan tentang waktu sholat yang Allah Subhanahu wa ta'ala wajibkan atas kaum muslimin. Nabi diberangkatkan di malam hari dalam perjalanan Isra dan Mi'raj. Sholat pertama yang dilakukan Nabi berjamaah adalah sholat zuhur. Allah berfirman, aqimis shalah liduluki syams
ila ghasaqil lail wa Qur'anal fajr. Dirikan salat ya, bersama tergelincirnya matahari. Di sini masuk kelompok waktu yang pertama, zuhur dan asar. Karena zuhur asar berada di antara apa? Tergelincirnya matahari dan terbenamnya matahari. Kemudian aqimis shalah liduluki syams ila ghasaqil lail. Ghasaq al-lail adalah permulaan malam. Maka datanglah kelompok yang kedua, yaitu maghrib dan isya. Wa Qur'anal fajri. Kemudian yang ketiga, yang tersendiri, yang tidak dapat digabungkan dengan salat maghrib dan isya, tidak pula dapat digabungkan dengan salat zuhur dan asar. Wa Qur'anal fajri, inna Qur'anal fajri kana masyhuda. Kemudian dirikan salat ya, dengan membaca Al-Quran di waktu fajar, dan waktu ini merupakan waktu yang amat disaksikan, di mana malaikat yang bertugas di malam hari dan bertugas di siang hari bertemu pada sholat subuh. Begitu selesai sholat subuh, malaikat yang bertugas di malam hari mereka meninggalkan kita, digantikan dengan malaikat yang bertugas di siang hari. Jadi pada saat sholat subuh, malaikat yang bertugas di malam hari dan malaikat yang bertugas dari mulai pagi hari hingga siang hari berkumpul pada waktu yang sama. Al-Quran menggunakan kata mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfih. Kalau hadis menggunakan kata malaikatan yata'aqabuna bil laili wan nahar. Malaikat yang silih berganti menjalankan tugas yang Allah perintahkan kepada mereka. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala membagi salat dalam 3 kelompok waktu. Pertama, salat yang dilakukan setelah tergelincir matahari hingga terbenam matahari, zuhur dan asar. Kemudian salat yang dilakukan pada permulaan malam, itu maghrib dan isya. Kemudian salat subuh tersendiri. 3 kelompok waktu ini dibagi menjadi 5 kali. Waktu khusus buat sholat zuhur adalah setelah tergelincirnya matahari. Kemudian ya, kita saksikan waktu khusus asar dengan tingginya ya matahari setinggi 1 tombak hingga terbenam matahari. Sedangkan waktu maghrib dengan terbenamnya matahari, datang waktu gelap ya, waktu malam, maka masuklah sholat maghrib. Setelah itu disusul dengan waktu sholat isya. Nah, kita lihat di sini bahwa zuhur dan asar itu merupakan satu kelompok. Satu kelompok. Oleh karena itu, seorang apabila dalam kesibukan, sakit, atau dalam perjalanan atau hujan, dia bisa menarik sholat asar, disatukan dalam sholat zuhur. Atau dia umpamanya kesulitan untuk menarik sholat asar ke zuhur ya, karena dalam perjalanan ya, dia bisa menarik sholat zuhur ke dalam sholat asar, karena kedua-duanya berada dalam satu kelompok waktu. Jadi orang yang terlambat sholat zuhur ya, dia bisa melakukannya bersama-sama sholat asar, dan yang pertama dilakukan adalah sholat zuhur karena dia berada pada urutan pertama. Dan dia melakukan salat zuhur masih dalam kelompok waktu yang sama, artinya bukan di luar waktunya. Kalau dia melakukan salat zuhur atau asar pada waktu maghrib, berarti dia melakukannya di luar waktu yang ditentukan Allah Ta'ala. Jadi kalau seorang terlambat salat zuhur hingga masuk waktu asar, baik itu ketiduran, baik itu dalam perjalanan, baik itu dalam kesibukan yang membuat dirinya ya sibuk, seperti katakan banyak orang berkumpul ya dalam acara katakan sidang di DPR ya. Itu di Mesir ulama-ulamanya ada yang menarik asar ke zuhur, ada juga yang menarik zuhur ke asar, tapi tetap dalam urutannya, menyelesaikan sholat zuhur dulu, baru setelah itu sholat asar. Begitu juga apabila seorang terlambat melakukan sholat maghrib, masuk isya, maka ketika dia melakukan sholat maghrib
bersama Isya dilakukan masih dalam ruang lingkup waktunya. Karena maghrib dan Isya satu kelompok. Tapi kalau seorang terlambat sholat asar, masuk waktu maghrib, maka di saat dia melakukan asar pada waktu maghrib itu qada'an. Bukan melakukan sholat dalam waktu yang ditentukan, tapi sudah melakukan sholat di luar waktunya. Nah, dia berhutang, dia mesti melakukan sholat tersebut. Tidak harus menunda besok, tapi dia membayar hutang, kemudian dia melakukan sholat maghrib. Kalau katakan jamaah sudah waktunya masuk, dia bisa melakukan sholat asar nanti setelah sholat maghrib, membayar hutang, sholat yang tertinggal secara tidak sengaja, umpamanya dia tertidur, atau katakan dia berada dalam kondisi tidak bisa mengerjakan sholat, banyak keadaan seperti ini. Maka dia melakukan sholat walaupun di luar waktunya, membayar hutang tersebut. Contohnya orang dalam perjalanan tidak bisa turun. Kemudian dia tidak bisa juga bersuci. Sebetulnya dia bisa melakukan sholat di bus atau di mobil sambil berjalan. Tidak ada masalah. Tapi terkadang sebagian orang sebagian orang terkadang tidak memiliki ilmunya. Akhirnya sholat asarnya tertinggal, atau bisa saja dalam perjalanan dia tidak bisa turun di jalan tol. Jalan begitu macet hingga waktu asar lewat. Maka dalam kondisi seperti ini dia sholat maghrib, kemudian setelah itu mengqadha sholat asarnya. Nah, waktu subuh ini waktu yang berada di tengah-tengah di antara sholat malam dan sholat siang. Dia tidak bisa digabung ke Isya, tidak bisa juga digabung ke zuhur. Oleh karena itu dinamakan sholat wusta. Sebagaimana riwayat dari sebagian sahabat, bukan sholat asar. Tapi sholat wusta adalah sholat subuh, hafidhu ala sholawati wa sholatil wusta. Karena posisinya di tengah-tengah di antara sholat siang dan malam, dia tidak bisa ditarik ke Isya, tidak bisa ditarik juga ke zuhur. Jadi kesimpulannya, dalam Al-Quran Allah menurunkan ayat-ayat yang menerangkan waktu sholat kita sebanyak 5 kali satu hari yang dibagi pada 3 kelompok waktu. Pada saat sempit, kita bisa lakukan zuhur dan asar dalam satu pekerjaan dan pelaksanaan, begitu juga maghrib dan isya. Tapi kalau waktu luas, agar kita selalu berzikir dan dekat kepada Allah, kita lakukan sebanyak 5 kali. Dari mulai fajar, kemudian zuhur, setelah itu asar, maghrib dan isya. Ini merupakan keluasan dari Allah. Ma ja'ala alaikum fid dini min haraj. Allah tidak mengadakan kesempitan dalam agama. Jadi kalau orang bertanya apakah ada ayat yang menerangkan waktu salat? Ada. Dalam surat Hud, demikian pula dalam suratul Isra. Nah, sebagian orang kadang-kadang ingin mempersulit agama. Menghalang-halangi orang yang mau menjamak di antara 2 salat, padahal dia dari rumah akan berangkat keluar kota. Atau dalam hujan, atau pada saat seorang sakit, atau dalam keadaan musafir. Bahkan dalam Sahih Muslim, Rasulullah pernah menjamak di antara zuhur, asar, maghrib dan isya tanpa ada hujan, tanpa ada alasan seperti safar dan lain sebagainya. Lalu Ibnu Abbas bertanya pada Rasulullah SAW, kenapa kamu lakukan hal ini ya Rasulullah? Dijawab oleh Nabi, hatta la uhrija ala ummati, supaya saya tidak menyempitkan atas umatku. Atas umatku. Dan pengamalan Rasul di sini sama dengan keterangan Al-Quran. Tetapi pada saat luas, sholat sebaiknya dilakukan 5 kali satu hari supaya jarak antara zikir dengan zikir berdekatan hingga seorang hatinya betul-betul selalu ingat dan diingatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Tadi kan Mbak udah jelasin waktu-waktu sholat udah sangat jelas dan gamblang dalam perspektif Al-Quran kan Mbak. Tapi ada situasi tertentu di mana siangnya panjang, ada juga malamnya panjang. Tadi kalau Mbak jelasin kan kita ngikutin waktu sholat, ada juga pada tepi siang, tepi. Nah itu kira-kira gimana Mbak kalau seandainya siangnya panjang dan malamnya juga panjang? Kita ngikut mana? Contoh di daerah yang ekstrim. Daerah ekstrim. Di mana waktu siang itu begitu panjang, sedangkan waktu malamnya pendek. Terkadang malamnya hanya
hanya dalam waktu setengah jam atau 1 jam. Ada juga ya, yang selama berbulan-bulan tidak ada siang. Seperti negara Skandinavia, di Finlandia itu bisa 2-3 bulan dalam keadaan gelap gulita. Hanya lampu sebagai penerangan. Begitu juga di daerah ekstrim, ada yang malamnya panjang, siangnya hanya sekejap setengah jam. Nah, bagaimana kita melaksanakan sholat maupun puasa? Maka pada daerah yang ekstrim, kita kembalikan ibadah kita mengikuti waktu Mekah. Sebagaimana firman Allah, wa idh ja'alnal baita mathabatan linnasi wa amna. Ketika kami menjadikan rumah Allah ini sebagai mathabah, tempat kembalinya manusia. Dalam sholat menghadap sana kan? Ya. Nah, kalau dia mengikuti waktu setempat yang ekstrim, dengan sendirinya apa? Selama setengah jam dia harus melakukan apa? Sholat. Katakan puasa selama setengah jam, karena siangnya cuma setengah jam kan? Begitu juga pada waktu malam hari yang siangnya panjang, bagaimana dia berpuasa? Betul tak? Maka dikembalikan kepada waktu Mekah. Dia tidak perlu melihat waktu setempat yang ekstrim, tapi cukup mengikuti waktu sholat di Mekah. Dia bersahur, ya, berhenti makan dengan mengikuti waktu Mekah, berbuka juga mengikuti waktu Mekah. Begitu juga pada saat sholat. Dia sholat subuh sama dengan waktu Mekah, sholat zuhurnya sama dengan waktu Mekah, begitu pula sholat asar, sholat maghrib dan isya. Ini bukan ikut Saudi Arabia. Ini nggak ada hubungan sama Saudi Arabia. Iya, kenapa dikiasi ke Mekah, Bah? Karena Allah jadikan Mekah sebagai tempat kembalinya kita. Dalam menghadap sholat kita menghadap mana? Kiblat Ka'bah. Ke Ka'bah. Allah jadikan tempat rujukan kembalinya manusia. Jadi kita menjadikan Mekah sebagai tolak ukur kita sebagaimana kita menghadap ke Ka'bah dalam sholat. Begitu juga Mekah menjadi tolak ukur bagi daerah ekstrim. Jadi yang sholat waktunya maupun puasa, Bah, ya? Sama. Sholatnya maupun puasa kita mengikuti waktu Mekah. Kan lebih ringan kan? Dan lebih jelas. Kita bisa sekarang mengetahui waktu Mekah melalui radio, kita bisa mengetahui. Melalui handphone sekarang bisa melihat. Aplikasi udah banyak yang orang begitu dengar adzan di Mekah, pada saat itu dia bersiap-siap walaupun katakan waktunya masih gelap. Dia berada pada waktu apa? Gelap. Atau kadang waktu siangnya yang panjang. Kan kita tahu bahwa bumi kita kan tidak lurus pada saat apa? Tidak tegak dalam keadaan miring. Terkadang di ke arah utara, terkadang ke selatan kan? Itu yang menyebabkan terjadinya perbedaan waktu. Di daerah-daerah kutub dan dekat dengan kutub, ada yang ekstrim siang, ada yang ekstrim malam. Jadi kita ikuti Mekah sebagai tolak ukur sebagaimana tempat Mekah itu menjadi rujukan kita dalam sholat dan juga tempat aman bagi mereka. Bukan berarti Allah di Mekah. Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama kita dimanapun kita berada. Sedangkan Mekah itu hanya simbol. Allah menentukan tempatnya di sana, memerintahkan Ibrahim dan Ismail, ya, memerintahkan kita juga menghadapkan wajah ke sana. Jadi ini merupakan alasan bagi kita untuk mengembalikan daerah ekstrim menuju Mekah sebagai tolak ukur, bukan menuju Saudi Arabia. Karena itu Mekah bukan Saudi yang bangun, tapi mengikuti ketentuan yang Allah tetapkan. Wallahu a'lam. Ada satu lagi pertanyaan, Bah. Di zaman chaos kayak gini, Bah, sholat malam itu urgensi nggak untuk dilakuin, Bah, untuk menjaga hati kita, Bah? Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis-shalihin. Sebagaimana yang diajarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu setelah sholat Isya mengingatkan kita untuk tidak bergadang. Tidak apa? Bergadang, ya, berkumpul, berbicara di malam hari. Karena ini apa? Akan membuat akhirnya kita, ya, yang seharusnya beristirahat di malam hari atau siap-siap beristirahat, akhirnya kembali mengalami apa? Mengalami ketegangan yang menghalangi kita untuk dapat tidur dengan baik. Padahal tidur di awal malam itu merupakan tidur yang sehat. Tapi kalau orang menunda tidurnya hingga pukul 12 malam, pukul 1, itu betul-betul merupakan hal yang tidak sehat. Dan kita tahu, ya,
bahwasannya tubuh kita, organ-organ tubuh kita itu pada saat kita tidur di malam hari dalam keadaan beristirahat. Dan mulai sel-sel tubuh kita melakukan perbaikan pada saat tersebut. Oleh karena itu yang terbaik di malam hari itu setelah sholat Isya, kita tidak lagi bergadang, berkumpul bersama-sama, apalagi minum kopi, minum teh hingga malam hari kan. Kemudian kita sebelum tidur awali dengan sholat. Awali dengan sholat. Kita kerjakan sholat, dua. Ini insya Allah akan membantu untuk menjaga hati kita dan memudahkan kita untuk bangun malam. Jadi jangan tidur terlalu malam. Kalau bisa paling lambat jam 9 itu sudah tidur. Nanti mau bangun malam, pukul 2 malam juga baik sekali. Pukul 3. Tapi yang terbaik ya pukul 2 malam bangun. Jadi kalau pukul 9 kita tidur 10, 11, 12, 1, 2, 5 jam itu sudah luar biasa. Bangun, sholat malam, mengaji, ini betul-betul akan menjaga kita dan membantu kita dalam melaksanakan tugas-tugas yang berat dan menghadapi tantangan hidup yang sulit. Ini sesuai dengan bekal yang Allah berikan kepada Rasulnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattil Qur'ana tartila. Jadi wahai orang yang sedang berselimut, bangunlah di waktu malam. Kecuali sedikit yang kau gunakan untuk beristirahat. Nisfahu aw inqus minhu qalila. Kamu tidur separuh malam atau kurangi dari separuh malam. Nisfahu aw inqus minhu qalila. Aw zid alaihi. Atau lebih banyak dari itu, tergantung bagaimana kondisi keadaan kamu. Bisa kita sedang sehat, segar, kita bisa bangun lebih lama. Bisa tubuh kita dalam keadaan lemah karena pekerjaan di waktu siang, kita bisa tidur hingga separuh malam. Atau lebih dari itu sedikit. Dan Allah jelaskan alasannya apa? Inna sanulqi alaika qawlan thaqila. Karena kami akan memberikan kamu tugas yang berat, di mana Nabi akan berhadapan dengan tantangan yang besar menghadapi kaumnya. Sama dengan menghadapi arus, ini gelombang yang dihadapi syirik dan kejahiliahan. Akan dihadapi Nabi, mengajak mereka untuk meninggalkan tradisi budaya mereka, budaya jahiliyah, untuk mengikuti petunjuk Allah. Ini merupakan tantangan yang berat. Oleh karena itu Allah bekali Rasulnya untuk bangun di waktu malam, sambil membaca ayat-ayat Allah dengan tartil. Dan ini merupakan pembekalan dari Allah yang meringankan beban Nabi kita dan membantunya. Oleh karena itu dalam suratul Isra, setelah Allah perintahkan kita untuk mengerjakan salat yang wajib, aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'an al-fajri inna qur'an al-fajri kana masyhuda. Setelah itu apa? Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Di waktu malam, bangunlah kamu di samping kewajiban yang kamu kerjakan sebagai nafilah tambahan. Dengan melakukan sholat tahajud setelah tidur. Asa an yab'atsaka rabbuka maqam mahmuda. Dengan janji dari Allah, bila Rasul lakukan hal ini, Allah akan bangkitkan dia dalam kedudukan yang mulia. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Kemudian dalam doamu baca, wahai Tuhanku, masukkanlah aku ke tempat masuk yang benar, keluar juga dari tempat yang benar. Waj'alni min ladunka sultanan nasira, dan anugerahkan bagiku sultanan nasir, dari sisi kamu penolong, pelindung yang akan menolongku. Doa langsung diajarkan Allah. Bisa kita baca pada saat kunut, bisa dibaca pada saat sujud, bisa dibaca juga setelah sholat malamnya. Tapi yang jelas, sholat malam ini menjadi bala bantuan dan yang akan mengangkat derajat dan menempatkan orang pada kedudukan yang mulia dan membuat dia tahan dalam menghadapi tantangan-tantangan yang besar. Ini dalam perspektif Al-Quran. Belum lagi dalam sunnah-sunnah yang mengingatkan keutamaan dari sholat malam. Kalau orang mau itu tahajud, dia mau, tapi dia beraktivitasnya di malam hari, dia pengen menikmati juga tahajud, kira-kira bisa tahajud nggak, Jadi dia nggak istirahat sepanjang malam?
Kalau dia nggak istirahat, tidak dikatakan tahajud, tapi dikatakan qiyamul lail. Qiyamul lail. Karena kalau tahajud itu, tahajjud itu bangun dari tidur. Itu salat tahajud itu salat yang didahului dengan istirahat dan tidur. Itu lebih segar, lebih khusyuk. Tubuh dia juga lebih menyambut bacaan yang dibaca. Juga meresapi apa-apa yang diucapkan, gerak-gerik salat pada saat tubuh setelah beristirahat. Itu akan lebih lebih konsentrasi dan lebih meresap ke dalam hati. Jadi kalau mengikuti ketentuan takdir Allah, wa ja'alna laila libasa wa ja'alna nahara wa ja'alna naumakum subata. Allah jadikan malam sebagai selimut yang menyelimuti kita dengan keheningannya, dengan kegelapannya. Siang hari dengan cahaya dan kehangatannya kami jadikan sebagai ladang kehidupan kalian. Wa ja'alna naumakum subata. Dan kami jadikan tidur kalian lelap di malam hari. Kalau di siang hari kan, walaupun kita tidur panjang, tapi tetap tidak selelap sehening orang yang tidur di malam hari. Jadi kalau kita ikuti ketentuan takdir Allah yang akan menyehatkan diri kita, tidur di waktu malam pada permulaan malam. Bangun di malam hari, ya setelah tidur nyenyak, tidur yang betul-betul betul-betul amat nyenyak, lelap, bermanfaat. Dan pada saat itu sel tubuh kita, organ tubuh kita melakukan recovery, perbaikan. Sel-sel yang rusak juga digantikan dengan sel-sel yang sehat. Dan pada saat itu jantung beristirahat, pencernaan juga beristirahat. Tapi kalau kita isi lagi dengan makanan, dengan minuman, kapan jantung kita, paru-paru kita, pencernaan kita beristirahat? Jadi kita lihat di sini bagaimana sholat malam itu merupakan bala bantuan yang tak terhingga. Di samping sholat yang wajib, sholat malam, kemudian jangan biasakan kita bertamu ke rumah orang atau orang bertamu ke tempat kita di malam hari. Bapak kalau sudah mulai sholat isya sudah siap-siap untuk tidur. Kita 8:30 kamar, ya, pintu-pintu rumah sudah dikunci semuanya. Tidur lelap, jam 2 malam kita bangun segar luar biasa. Bahkan jam 1 pun sudah mata terbuka, ingin buru-buru bangun. Dan ini lain, di waktu siang kita lebih fresh, lebih segar, tubuh kita lebih sehat, nggak gampang juga stres menghadapi cobaan. Jadi jangan sia-siakan istirahat kita di malam hari, kemudian jauhkanlah minuman-minuman yang seperti katakanlah umpamanya teh, kopi yang bisa mengganggu tidur kita. Kemudian juga jangan makan di tengah-tengah malam yang mengakibatkan akhirnya menjadi beban juga buat seluruh organ tubuh kita dan tidak memberikan saat-saat beristirahat bagi mereka. Nanti mendekati subuh atau subuh kalau kita ingin makan silahkan. Oleh karena itu apa yang Allah ajarkan dan apa yang dicontohkan Rasul sejalan dengan norma-norma alamiah. Jadi norma-norma tasyri'iyah, norma syariat dengan norma alamiah sejalan seiring seirama. Yang semua mengantarkan manusia menuju kesehatan lahir maupun batin. Wallahu a'lam. Bah, hukum kita dengerin musik tuh gimana, Bah, dalam Islam? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Allahumma atina min indika rahmah wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a wa anfa'na bima 'allamtana. Mereka yang mengharamkan musik secara mutlak, baik musik yang mengiringi hal-hal yang baik dan positif atau musik yang bercampur dengan nuansa yang haram, mereka berdalil dengan satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. La yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hira wal harir wal khamra wal ma'asif. Akan datang nanti kaum-kaum dari umatku yang akan menghalalkan al-hira, perzinaan, begitu pula wal harir, sutra, wal khamra, minuman keras, wal ma'azif, dan alat-alat musik atau musik. Kemudian mereka juga berdalil dengan firman Allah dalam surat Luqman ayat 6. Wa minan nasi may yashtari lahwal hadithi liyudilla an sabilillahi bighairi ilmin
wa yattakhidhaha huzwa wa ulaika lahum adzabun muhin. Sebagian manusia ada yang sengaja membeli lahwal hadits. Lahwal hadits di sini ditafsirkan adalah musik. Sebagaimana sebab nuzulnya ya, yang tidak kuat sebetulnya, bahwasannya salah seorang di Mekah ketika ingin memalingkan orang untuk mendengarkan dakwah Nabi, dia mengumpulkan penyanyi-penyanyi dan pemain musik, mengajak mereka untuk berkumpul bersama-sama agar tidak mendengarkan dakwah Nabi kita Muhammad SAW. Jadi ada sebagian orang yang sengaja membeli lahwal hadits, ucapan perkataan ya, yang sia-sia yang membuat orang lupa. Liyudhilla an sabilillah. Tujuannya untuk menyesatkan orang dari jalan Allah. Wa yattakhidhaha huzwa, dan menjadikan jalan Allah dan ayat-ayat Allah sebagai olok-olokan. Ulaika lahum adzabun muhin, bagi mereka Allah sediakan azab yang akan menghinakan mereka. Wa idza tutla alaihi ayatuna walla mustakbirun ka'allam yasma'ha ka'anna fi udunaihi waqra. Kalau dibacakan padanya ayat-ayat kami, dia akan berpaling dengan penuh kesombongan, seolah-olah pada telinganya terdapat sumbat. Fabashshirhu bi'adzabin alim, sampaikan kabar gembira padanya. Apa? Azab yang maha pedih. Sebagaimana dia mengolok-olok ayat-ayat Allah, Allah juga apa? Allah juga olok-olok mereka. Sampaikan kabar gembira. Seharusnya kan kabar gembira menyenangkan, tapi ternyata azab yang pedih. Ayat ini menerangkan kepada kita bagaimana sebahagian kaum musyrikin sengaja membeli mainan-mainan yang sia-sia, baik ucapan ya maupun hiburan ataupun katakan musik, untuk menyesatkan orang dari jalan Allah dan menjadikan ayat Allah sebagai olok-olokan. Kita sepakat kalau hal seperti ini haram. Lalu bagaimana musik yang tidak menjauhkan orang dari Allah? Contohnya Asmaul Husna dibacakan dengan iringan musik yang lembut, membuat hatinya lebih tersentuh, karena manusia kan suka keindahan. Jiwa manusia ini apa? Mencintai seni keindahan, baik pemandangan, suara, seperti orang katakan tidur di tepi sungai mendengarkan suara gemericik air ya, yang berbenturan dengan apa? Berbenturan dengan batu-batuan, kemudian daun bambu, daun pisang yang bertiup, kemudian suara binatang juga yang mengiringi yang lembut. Itu membuat orang betul-betul menikmati apa? Menikmati berbagai macam seni, baik itu suara ya, baik pemandangan ya, cita rasa yang amat indah. Ini merupakan hal yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan dan jadikan sebagai hiasan buat kita. Ada musik-musik yang bisa membuat orang hatinya menjadi lembut, tersentuh ya, ketika mendengarkan nasihat-nasihat atau katakan nyanyian yang berisikan apa? Yang berisikan nasihat kepada seseorang dengan iringan musik yang lembut. Begitu juga musik yang memberikan semangat bagi orang untuk berperang dan berjuang. Musik-musik mas ini mendorong orang untuk berjuang, diiringi dengan takbir, ya, diiringi dengan tasbih dan musik-musik yang memberikan motivasi buat mereka. Pada peperangan Teluk, Amerika menggunakan musik untuk apa? Untuk menimbulkan ketakutan pada penduduk apa? Penduduk Irak dan pasukan yang berperang. Jadi musik itu tergantung penggunaannya. Kalau musik yang digunakan untuk hal-hal yang positif, yang tidak melalaikan, yang tidak mengobarkan syahwat, membawa kepada khayalan-khayalan yang tidak baik, tapi mengarah kepada yang positif, itu nggak ada larangan dalam agama. Dan kita harus tahu bahwa hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari itu hadis mu'allaq, yang beberapa mata rantai sanadnya hilang. Jadi bukan hadis yang muttasil, tapi hadis yang mu'allaq. Terus sebagai ahli hadis seperti Abu Ishaq Al-Huwaini mengatakan bahwa betul di Bukhari dalam keadaan mu'allaq, tapi dalam Abu Dawud ya diriwayatkan secara muttasil di babul at'imah wal ashribah. Kita jawab bahwa Abu Dawud betul meriwayatkan hadisnya secara muttasil, tapi tanpa menyebutkan ma'azif, yang disebutkan hanya 3. Al-hira wal khamra wal harir, yaitu perzinaan ya, kemudian sutra ya, dan minuman, tidak menyebutkan ma'azif.
Sedangkan pembicaraan kita berkaitan dengan ma'azif, yaitu alat musik dan musik itu sendiri. Jadi hadis ini tetap dalam keadaan mu'allaq. Kalau kita menisbatkan kepada Rasul, berarti kita berbohong atas nama Nabi kita Muhammad SAW. Keberadaannya di Bukhari atau dimanapun juga tidak menjadi penguat bagi hadis ini. Kemudian ayat Qur'annya pun menyebutkan, ya, tujuan dari membeli lahwal hadis atau mengundang orang berkumpul liyudilla an sabilillah, untuk menyesatkan orang dari jalan Allah, menjadikannya sebagai apa? Sebagai olok-olokan. Saya pernah satu kali dalam acara tayangan Believe or Not Believe, Shaddiq aw la tusaddiq, ditayangkan di Mesir pada saat itu, bagaimana musik, iringan-iringan musik, ya, yang baik itu, ya, subhanallah bisa membantu menyuburkan buah-buahan. Ada perkebunan apel, perkebunan tomat, mendengarkan suara musik yang baik, yang lembut, subhanallah hasil buahnya meningkat dan baik luar biasa. Sebaliknya ada musik yang mendorong orang untuk melakukan kejahatan. Ada musik yang mengobarkan syahwat, ya. Ada musik juga apa? Yang mendorong orang untuk melakukan tindakan-tindakan kekerasan. Ini pengaruh musik. Kita bertanya, Al-Quran kita baca dengan apa? Dengan cara-cara yang Allah ajarkan. Kita mempelajari ahkamut tajwid yang melahirkan irama yang amat indah pada saat kita membaca Al-Quran. Dengan musik tidak? Irama yang indah kan musik. Itu kan merupakan apa? Ahkamut tajwid itu, ya, adalah hukum-hukum yang membuat pada saat kita membaca Al-Quran, ya, melahirkan apa? Melahirkan betul-betul bacaan yang amat indah yang menyentuh hati. Ketukan-ketukannya. Seperti apa? Suratul Rahman kita baca. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Tidak menggunakan alat musik, tapi cara membacanya, hukum-hukum tajwidnya mengantarkan kita, ya, dalam bacaan Al-Quran melahirkan irama yang amat indah yang menyentuh kalbu. Jadi musik itu sendiri sebetulnya pada dasarnya bersifat netral. Haram dan tidak haramnya tergantung penggunaannya. Musik yang mengarah kepada hal-hal yang negatif, kepada hal-hal yang kotor, yang mengobarkan syahwat, mendorong ke arah kejahatan, haram hukumnya. Tapi musik, ya, yang tidak berlebihan, yang mengiringi nasihat yang baik, seperti cuplikan-cuplikan, ya, katakan nasihat, ya, yang sifatnya motivasi diri dengan musik, atau katakan Asmaul Husna, kita baca sambil ada iringan musik yang mengiringinya secara tidak berlebih-lebihan, ini merupakan hal yang tidak dilarang. Oleh karena itu Syekh Muhammad Al-Ghazali pada saat dia merasakan hatinya keras, membaca Al-Quran tidak khusyuk, membaca tidak khusyuk, salat pun demikian, dia berusaha mendengarkan irama musik dan nyanyian yang menyentuh, yang memberikan apa? Yang memberikan nasihat yang indah. Begitu hatinya tersentuh, langsung dia berhenti, dia sholat, dia merasakan kehusyuan yang luar biasa. Karena hati terkadang dia mengeras, butuh disiram dengan suara yang lembut. Oleh karena itu kita tahu, jangankan musik, suara saja dan nasihat, ada yang membuat orang yang tadinya keras menjadi lembut. Ada juga orang yang tadinya lembut karena ucapan, membuat dia apa? Terpengaruh. Dengan apa? Dengan membakar emosinya, membuat dia punya hati apa? Membara, hanya disebabkan karena apa? Ucapan dan suara yang keluar dari mulut seseorang. Jadi baik itu musik maupun kata-kata, tergantung di mana ditempatkan. Jadi kalau kita mendengarkan musik yang membuat kita berdendang, lupa diri, ini musik-musik yang seharusnya kita jauhi. Jangan kita dekati. Termasuk musik gambus, kalau hanya membuat kita lupa, riang, yang menjauh dari Allah, jauhi musik semacam ini. Jadi tergantung bagaimana seorang memanfaatkan musik tersebut, bisa ke arah positif, bisa ke arah negatif. Nah, dengan sendirinya seperti pisau bisa digunakan untuk memasak, bisa digunakan untuk memotong sesuatu yang bermanfaat, tapi bisa juga digunakan untuk apa? Melakukan kejahatan dan pembunuhan. Betul tidak? Wallahu a'lam.
Bah, kalau orang pengen sedekah tapi duitnya pas-pasan, apa kira-kira yang bisa diberikan? Dia pengen dapat pahala sedekah tapi duitnya itu sangat dikit. Kira apa yang bisa diberikan? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yas'alunaka madza yunfiqun." Mereka bertanya padamu apa yang mereka harus infakkan. Qulil afa. Yang melebihi kebutuhan kamu, selagi uang kita butuhkan untuk keluarga kita, untuk anak kita, untuk makan, katakan hari ini dengan sendiri kita belum wajib berinfak. Kalau kita keluarkan untuk keluarga kita mendapatkan pahala infak. Karena apa yang kita berikan untuk keluarga kita juga itu merupakan apa? Merupakan amal yang amat dicintai Allah. Sampai seorang bertanya, ya Rasulullah, masa apa yang kami berikan untuk keluarga kami mendapatkan pahala? Sebagaimana kalau kamu tempatkan di tempat yang salah juga kamu dapatkan dosa. Betul tidak? Iya. Jadi dalam hal ini, kalau kita belum bisa mencukupi keluarga kita, pas-pasan kita apa? Kita belum diwajibkan berinfak, belum diharuskan. Tapi terkadang ada orang menjadikan infak itu sebagai pembuka jalan untuk mendapatkan rezeki yang lebih baik, karena dia yakin satu kebaikan akan dibalas menjadi 700 kali lipat. Saya teringat pada sebuah kasus kejadian pada salah satu orang yang dekat dengan kita. Pada saat itu dia dalam kondisi tidak punya pekerjaan. Tadinya dia seorang pengusaha furniture yang cukup berhasil. Terjadi krisis, akhirnya apa? Dia tidak punya apa? Tidak punya pekerjaan sama sekali. Dia sedang duduk di rumah kontrakannya bersama istrinya. Uang tinggal 500 rupiah. Tinggal 500. Ini kejadian kira-kira sekitar 30 tahun yang lampau lah. Bukan baru. Atau mungkin 35 tahun yang lampau. Dia tinggal punya uang 500 rupiah. Ketika duduk di depan rumahnya, di tempat kontrakan dia, datang orang susah minta bantuan untuk kebutuhan makannya. Yang 500 rupiah diberikan pada orang tersebut. Begitu ini orang pergi, istrinya bilang, kita tinggal 500 rupiah. Bisa kita beli gado-gado makan berdua untuk siang ini. Suami tanya, malam kita makan apa? Besok makan apa? Cukup ya 500 buat malam ini besok? Nggak cukup. Mudah-mudahan dengan sedekah kita Allah gantikan dengan balasan yang lebih baik sebagaimana janji Allah. Baru saja mereka bicara, duduk bersama istrinya. Gak lama ada orang masuk rumahnya celangak-celinguk. Seorang keturunan Chinese. Dia masuk, bertanya, ini rumahnya Pak Fulan. Betul. Saya cari-cari Bapak. Sudah cukup lama. Saya datang ke toko Bapak, showroom Bapak ternyata tutup. Hanya orang berikan alamat kemari. Ini orang kaget. Ada perlu apa Pak? Dia bilang saya butuh furniture untuk dikirim ke Singapura 1 kontainer. 1 kontainer. Seperti yang dulu Bapak biasa bikin. Disebutkan dia punya spek dan kriterianya. Lalu orang ini bilang, saya sekarang lagi habis-habisan tidak punya apa-apa sama sekali. Saya nggak punya modal untuk mengerjakan pesanan Bapak. Langsung orang ini buka cek, diberikan sebagian besar biayanya. Sebagian besar biayanya untuk pembuatan dan pemesanan tersebut. Yang tadinya duduk bersama istrinya tidak bersemangat, hanya punya uang 500 rupiah, uang tersebut dikeluarkan untuk membantu orang susah, ternyata mendapatkan order yang besar. Langsung dia telepon ke Jepara, ya, minta dikirim para pekerja yang dulu kerja sama dia, dan karena dia orang baik, suka memberikan keringat, orang langsung datang segera. Kemudian pesan kayu yang diperlukan, langsung apa? Dia produksi pesanan tersebut. Selesai langsung dikirim ke Singapura, dia mendapatkan keuntungan yang cukup besar, yang bisa memberikan harapan baru dari 500 rupiah yang dikeluarkan di jalan Allah. Artinya sedekah ini sebetulnya memancing turunnya rezeki. Sebagaimana ucapan Imam Ali ya, dari Rasulullah, at-tauhid nisfuddin. Tauhid itu separuh agama kita. Dia terkubur dalam hati. Wastanzirur rizqa bis sadaqah. Pancing turunnya rezeki dengan sedekah. Kalau jet pump kita kering, mesti dipancing. Kita punya air seember. Kalau kita tidak pancing, berarti cuma punya air seember yang bakal habis sebentar lagi.
kita pancing jet pumpnya. Dengan satu ember, tahu-tahu air keluar berlimpah dengan banyak. Jadi kalau orang ingin mendapatkan rezeki yang luas, dia biasakan dirinya untuk berinfak. Kalau punya kelebihan, dia berinfak. Dia memiliki rasa kasih sayang terhadap sesamanya, ini akan membantu membuka pintu rezeki yang seluas-luasnya. Jadi kesimpulannya, kita baru diwajibkan untuk berinfak, diwajibkan pada saat kita sudah mencukupi kebutuhan di kita dan keluarga kita. Kalau kita punya kelebihan, kita sudah wajib berinfak. Tapi kalau secara tatawu kita ingin berinfak, uang di tangan kita ini pas-pasan, kalau untuk kebutuhan keluarga pun nggak bakal cukup. Kita bersedekah dengan mengharapkan balasan dari Allah, bukan dari manusia. Allah tidak akan pernah sia-siakan hamba-hambanya. Tapi orang yang tidak suka berinfak sama dengan orang yang mencekik hidupnya sendiri. Sama dengan orang yang mencekik lehernya, dia putuskan diri dari rahmat Allah. Kalau dari usahanya walaupun pandai, berapa yang dapat dihasilkan? Bahkan jantungnya bukan dia mengoperasikan, paru-parunya bukan dia mengoperasikan. Kalau dia harus mengoperasikan, biaya yang harus dikeluarkan untuk melakukan semua ini. Jadi Allah yang telah memberikan kemudahan, Allah yang telah melimpahkan rahmat karunia-Nya kepadanya, mau tidak mau menuntut dirinya untuk bersyukur kepada Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi hadis mengenai musik tadi merupakan hadis yang amat lemah, sanadnya sama sekali tidak terhubung, ya. Kemudian ayat Quran yang dibacakan berkenaan dengan musik ditempatkan bukan pada tempatnya. Maka mari bersama-sama kita berlomba-lomba kebaikan, dan dalam memilih pekerjaan kita, kesibukan kita, teman-teman kita, pilihlah yang mengantarkan kita untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan jauh dari syaitan dan tipu dayanya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Baba atas jawaban dan nasihatnya, semoga bermanfaat dan menjadi wasilah dan hidayah untuk kita semua. Ikhwan, akhwat, para pemirsa Al-Fakir beserta seluruh kru yang bertugas mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fa'budun. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ